Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya cintai rekan-rekan mahasiswa pada Universitas Pamulang yang saya banggakan. Pagi hari ini atau siang hari ini bertemu dengan saya, yaitu dosen pengampu kewirausahaan. Yang pertama saya sampaikan adalah barangkali saya ingin kenal satu persatu kepada Anda, karena dengan perkenalan ini ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Nanti setelah saya ngajar ini, kalian ketemu saya nggak mau negur karena nggak kenal ya. Tapi perkenalan gitu kita secara umum aja, yaitu langsung kepada materi yang akan saya berikan, yaitu tentang kewirausahaan. Saya diberikan tugas oleh Unpam, oleh Prodi, untuk memberikan mata kuliah kewirausahaan. Mudah-mudahan nanti apa yang saya sampaikan dapat Anda terima ya. Dan ilmu ini sangat bermanfaat untuk kalian semuanya, apalagi kaum milenial sekarang di tengah-tengah pandemi ini ya. Anda dituntut untuk belajar beberapa ilmu ya. Salah satunya mungkin ilmu kewirausahaan, dan sekarang ini wirausaha itu sudah bukan menjadi momok lagi, bukan menjadi ilmu perdagangan ya, tapi sudah merambah ke seluruh ilmu-ilmu yang lain ya. Oleh sebab itu ya, akan saya sampaikan tentang motivasi berwirausaha. Pada dasarnya motivasi adalah prestasi, ya, suatu nilai sosial yang menekankan pada hasrat untuk mencapai yang terbaik guna mencapai kepuasan secara pribadi. Jadi kalau kita berprestasi adalah tujuannya adalah mencapai kepuasan secara pribadi. Kalau kita mempunyai prestasi tinggi, baik itu tentang hobi kita, tentang mata kuliah yang kita laksanakan ini, dan tentang ilmu apapun, kalau kita prestasi adalah merupakan kepuasan. Jadi kita puas. Misalnya Anda prestasi menjadi olahragawan, itu Anda puas dan Anda disanjung dan dijunjung tinggi, istilahnya dilulukan. Apalagi sekarang ya, dengan adanya medsos, semua kegiatan ya, bisa kita upload ke medsos sehingga Anda menjadi suatu kebanggaan oleh netizen ya, istilah netizen sekarang ya. Kemudian prestasi merupakan motivasi utama seorang wirausahawan, sedangkan uang hanyalah cara untuk menghitung pencapaian sasaran atau simbol prestasi. Ya, di sini dikatakan bahwa wirausaha ya, jika ingin kita menjadi seorang wirausaha yang handal adalah ya, kita tidak, istilahnya uang tidak menjadi pokok persoalan yang mendasar, namun pencapaian sasaran atau simbol prestasi tadi. Ya, memang tujuan daripada kewirausahaan itu adalah satu, yang pertama adalah kita harus bisa memenuhi kebutuhan secara perorangan, secara pribadi, maupun kebutuhan secara berkelompok. Jadi kalau kita menjadi wirausaha, kita harus bisa menyediakan barang-barang yang diperlukan oleh tadi perorangan atau kelompok, dan bisa juga oleh komunitas kita ya. Misalnya sekarang ini di musim pandemi ini ya, kita ya diwajibkan atau diharuskan membantu teman-teman kita ya, membantu ya saudara-saudara kita yang kena pandemi. Kaitannya apa? Kaitan dengan penyediaan masker, penyediaan hand sanitizer, itu penting. Karena dengan adanya kedua dari alat tadi, minimal kita sudah mengikuti prokes. Dalam rangka apa? Dalam rangka supaya kita tidak tertular namanya tadi pandemi tadi, COVID-19 ya. COVID-19 tadi itu adalah motivasi yang harus kita lakukan untuk menyediakan kebutuhan perorangan, kebutuhan kelompok, kebutuhan komunitas kita. Kemudian motivasi ini berasal dari bahasa Latin, yaitu monfire yang berarti to move atau menggerakkan. Ya, kita dimotivasi digerakkan.
Digerakkan misalnya hasrat kita, digerakkan apa kita, kemauan kita, digerakkan hobi kita dan sebagainya. Itu menurut Stars and Porter tahun 1991 pada halaman 5. Sedangkan menurut Surya Sumantri berpendapat bahwa motivasi merupakan dorongan, hasrat, atau kebutuhan seseorang. Motif dan motivasi berkaitan erat dengan penghayatan suatu kebutuhan berperilaku tertentu untuk mencapai tujuan. Motif menghasilkan mobilisasi energi atau semangat dan menguatkan perilaku seseorang. Itu adalah motivasi menurut para ahli. Nah, menurut para ahli. Kemudian berdasarkan pendapat atau Regulation Back 19 tadi menyatakan juga adalah sebagai drive. Sama seperti sebuah kendaraan yang mempunyai suatu mekanisme untuk membawa dan mengarahkan perilaku seseorang. Agar sejalan dengan itu berdasarkan teori atribusi Weiner. Jadi beberapa tadi menyatakan para ahli bahwa motivasi berprestasi menurut McClellan mengandung dua aspek, yaitu satu, mencirikan ketahanan dan suatu ketakutan akan kegagalan. Ya, jadi orang berusaha biasanya kita takut. Kalau kita tidak termotivasi itu akan takut, ya, kaitannya dengan kegagalan dan kesuksesan. Kalau sukses sih nggak perlu ditakutin, tapi kegagalan. Kemudian yang kedua, meningkatkan usaha keras yang berguna dan mengharapkan akan keberhasilan. Ditingkatkan usaha dengan keras, ya, dan berguna. Jadi jangan keras saja tapi tidak berguna. Oleh sebab itu kedua-duanya harus berjalan, yaitu meningkatkan usaha keras yang berguna untuk mengharapkan akan keberhasilan. Tujuan kita adalah keberhasilan. Karena dalam kewirausahaan itu, dalam orang usaha atau bisnis, ya, tujuan utamanya, goalnya adalah mendapatkan laba atau profit. Di samping kita juga dapat memenuhi kebutuhan dari para rekan-rekan kita, ya, saudara-saudara kita, atau juga pada kelompok-kelompok atau rekan-rekan kita yang banyak disebut kelompok tadi, ya. Dan kemudian, namun Trevor mengatakan bahwa ada dua kategori penting dalam motivasi berprestasi, yaitu mengharapkan akan sukses dan takut akan kegagalan. Jadi dengan motivasi tadi, ada harapan menurut Trevor bahwa ada dua kategori penting dalam memotivasi atau berperan, yaitu mengharapkan akan sukses dan bukan kegagalan yang diharapkan. Jadi kegagalan merupakan ketakutan daripada kita yang ingin melakukan kegiatan usaha. Kegiatan usaha. Kemudian selanjutnya, menurut Rambat, ya, dan Bakir, kewirausahaan akan dipermudah apabila dapat dilakukan: satu, rentang kendali tetap dipertahankan secara luas. Yang kedua, manajer, ya, memberikan seluruh visi dan arahan strategi sambil mendelegasikan tanggung jawab. Dan yang ketiga, individu dan tim ini diberi kebijakan operasional yang nyata pada saat pengembangan dan pengujian konsep dan gagasan baru. Yang keempat, komunikasi terbuka, di mana setiap karyawan dapat secara langsung berinteraksi dengan karyawan lainnya, baik secara formal maupun informal pada saat yang tepat. Jadi yang keempat ini adalah komunikasi terbuka, itu sangat penting, ya, kepada manajer, ya. Diharapkan harus ada komunikasi yang terbuka untuk para karyawan. Jangan kita sebagai sebagai manajer kita tertutup, kita kaku, kita tidak luas dan tidak fleksibel, sehingga karyawan kita kalau mau menanyakan sesuatu harus formal dan sebagainya dan sebagainya. Ini akan menghambat. Kenapa menghambat? Karena karyawan tidak bisa langsung menghadap beliau secara, ya, face to face, sehingga kita para karyawan ada kecenderungan untuk takut menyampaikan pendapat tadi.
Padahal ini perlu. Pada perlu sebagai manajer juga harus ada masukan dari karyawannya. Apakah seorang manajer disayang ya, atau diberi disayang oleh karyawan, dan karyawan juga turut memiliki akan usaha yang kita lakukan. Ya, tapi kalau kita nggak terbuka, kita tertutup, ya otomatis karyawan juga merasa takut dan merasa jenuh bekerja. Oleh sebab itu seorang manajer juga langkah-langkahnya tentang motivasi harus dilakukan. Ya. Kalau kita manajer tidak melakukan motivasi ya kepada para bawahannya, ya niscaya apa yang diharapkan oleh manajer, yaitu tadi tujuan daripada wirausaha atau goal daripada wirausaha tadi adalah tadi kaitannya dengan apa? Mendapatkan laba, mendapatkan profit dan sebagainya. Kalau kita nggak terbuka, kita tertutup, kan bingung ya, karyawan bingung akan melakukan apa. Misalnya karyawan bagian distributornya, dia ingin menanyakan sesuatu, Pak, ini barang harus bagaimana supaya sampai kepada konsumen dengan tepat. Tapi kalau manajer tadi tertutup, ya otomatis ya karyawan tadi juga mikir-mikir, wah nanti bos ini marah. Nah, oleh sebab itu keterbukaan seorang manajer ya memberikan motivasi kepada bawahannya itu sangat penting. Kemudian yang kelima, dengan kata lain, desain struktur organisasi diupayakan agar tidak tersentralisasi dan formulasi dalam pengertian informal di tingkat sejalan dengan pertumbuhan organisasi. Ya, jadi desainnya dalam struktur organisasi diupayakan agar tidak terpusat, ya, tidak terpusat di satu tempat saja, sehingga karyawan tadi kesulitan untuk mengakses apa yang diperlukan, ya, untuk mendapatkan ya keputusan-keputusan yang akan dilakukan, ya harus melalui manajer, Pak. Ya. Kemudian ya manajer tersebut tadi tertutup, sehingga ini menghambat secara keseluruhan. Jadi dalam organisasi itu juga harus tadi terbuka. Kemudian dengan kata lain, desain strukturnya juga harus tidak boleh tersentralisasi. Oleh sebab itu ya sekarang kan dulu kan ya dalam ini kita percaturan pemerintahan kita dulu kan sentralisasi semua ya tersentral kepada pusat. Namun sekarang adanya otonomi daerah atau ODA, minimal sedikit banyak itu sudah ada suatu kelonggaran, daerah-daerah diberikan kesempatan, daerah-daerah diberikan kebebasan untuk memilih, untuk membangun daerahnya, ya supaya apa? Supaya menjadi sukses, supaya mudah, supaya masyarakatnya menjadi masyarakat yang sejahtera kaitannya dengan tadi, dengan otonomi daerah, yaitu pemerataan pembangunan dan sekarang pemerataan pendapatan atau income, bahkan PAD sekarang. Ini saya sedikit mengulas tentang otonomi daerah untuk sentralisasi ya. Jadi terkaitan dengan PAD sekarang juga dikelola oleh daerah. Daerah bebas menentukan dengan PAD yang ada, dikelola bersama-sama untuk memajukan daerahnya. Tersebut maka di desa-desa sekarang ya sudah banyak pembangunan. Tujuannya adalah pemerintah pusat memberikan otonomi daerah tadi agar desa bisa berkembang dengan baik, agar desa bisa maju dan seterusnya dan seterusnya. Itu kaitannya adalah dengan tadi yang memutus mata rantai organisasi yang tadi sentralisasi menjadi desentralisasi, menjadi pemerataan pembangunan, menjadi pemerataan pada daerah. Nah, itu tujuannya. Kemudian ciri-ciri wirausaha yang handal. Bagaimana wirausaha yang handal itu? Ya, bingung gitu wirausaha handal, karena apalagi di tengah-tengah ya COVID-19 ini. Boro-boro kita mau menjadi pengusaha yang handal, mau mulai menyimpan, kadang-kadang kita ada rasa takut, ya. Takut untuk melakukan kewirausahaan walaupun kita mempunyai hobi, mempunyai modal dan sebagainya. Oleh sebab itu ciri-ciri wirausaha yang handal ini ya perlu diperhatikan. Yang pertama, kita percaya diri dan mandiri yang tinggi untuk mencari penghasilan dan keuntungan. Jadi pertama pede dulu, percaya diri. Dengan apa kita harus melakukan? Kalau kita mempunyai ide, yang mempunyai inovasi, mempunyai karakteristik, tapi kita tidak percaya diri, kita mau action, mau melakukan sesuatu, ada rasa takut. Takutnya tadi kegagalan.
ketidakberhasilan dalam melakukan kegiatan berusaha. Ya, apalagi di musim sekarang ini ya, banyak rekan-rekan kita, baik saudara kita, tetangga kita, ya, kakak adik kita, atau bahkan orang tua kita, karena adanya musim pandemi ini banyak yang di PHK, ya, pemutusan hubungan kerja. Dan ini juga menjadi, ya, bingung kita. Sementara ya usia orang tua kita sudah relatif ya cukup, sehingga kita kalau mau bekerja tempat lain juga ada rasa tidak pede karena sudah tua dan tidak seperti dulu. Kemudian yang kedua, mau dan mampu mencari dan menangkap peluang yang menguntungkan dan memanfaatkan peluang tersebut. Nah, ini tadi kaitannya dengan PHK tadi, yang kedua harus kita lakukan. Kita mampu mencari dan menangkap peluang yang menguntungkan. Apa peluang yang menguntungkan ini? Tadi di depan ya sudah kita sampaikan, sudah saya sampaikan bahwa di musim pandemi ini ya perlu kita melakukan bisnis, ya, termasuk tadi bisnis masker, bisnis hand sanitizer yang untuk kegiatan prokes tadi. Kemudian yang ketiga, mau dan mampu bekerja keras dan tekun untuk menghasilkan barang dan jasa yang lebih tepat dan efisien. Jadi kalau kita ya mau melakukan usaha juga harus mampu ya bekerja dengan keras, kemudian tekun, ya. Kemudian apalagi ya, kemudian juga kita harus sabar, karena kalau kita sabar ya usaha ya sudah akhirnya akan bubar. Oleh sebab itu tadi ya tekun, kesabaran, ya, kemudian kejelian, ya, kemudian apalagi, dan yang penting kita adalah harus kita sertai dengan doa. Karena kita orang beragama, apalagi kita beragama Muslim, orang Islam, nah harus kita selalu berdoa sambil bekerja agar apa-apa yang akan kita lakukan dapat berjalan sesuai dengan tujuan kita. Yang keempat, mau dan mampu berkomunikasi, tawar-menawar dan musyawarah dengan berbagai pihak, tentunya kepada pembeli. Jadi kita jangan kaku menghadapi pembeli, harus kita fleksibel, harus kita ya boleh kita ditawar, jangan kita bermuka asem, cemberut, dan kita dalam melaksanakan kegiatan wirausaha itu berdagang atau berbisnis, ya, orang membeli ditawar nggak boleh marah-marah. Ya. Kemudian yang kelima, menghadapi hidup dan menangani usaha dengan terencana, jujur, hemat, dan disiplin. Ya, ini di dalam agama juga kita ada tentukan, kita harus jujur, kita harus hemat, bukan kita pelit. Kalau hemat itu bukan pelit ya, dan disiplin. Dengan 3 unsur tadi, insya Allah apa yang akan kita lakukan minimal kita akan terlaksana. Yang keenam, mencintai kegiatan usaha dan perusahaannya secara lugas dan tangguh, tetapi cukup luwes dan melindunginya. Dan jadi ini ada kaitannya dengan luas, fleksibel, dan tidak kaku. Jadi yang keenam tadi sudah dibicarakan ya, kaitannya dengan mencari kegiatan. Jadi kalau kita usaha dalam perusahaan secara lugas dan tangguh, artinya apa? Kita jangan mudah menyerah, jangan lembek ya mentali. Yang ketujuh, mau dan mampu meningkatkan kapasitas diri sendiri. Kita punya kapasitas ya, tingkatkan kapasitas yang di diri kita itu. Dan kapasitas perusahaan, demikian juga kapasitas perusahaan dengan memanfaatkan dan memotivasi orang lain atau mempunyai leadership, manager, ya, serta melakukan perluasan dan pengembangan usaha dengan resiko yang moderat. Nah. Kemudian yang kedelapan, berusaha mengenal dan mengendalikan lingkungan serta menggalang kerjasama. Dan ini perlu sebagai wirausaha. Ya, harus mengenal lingkungan kita, baik lingkungan terdekat, lingkungan jauh, baik lingkungan yang sedikit, lingkungan menengah, dan lingkungan yang lebih luas dan lebih banyak lagi harus kita mengenal. Kenapa harus mengenal? Karena itu adalah menjadi pangsa pasar kita. Kalau kita tidak mengenal lingkungan, ya kita susah menentukan pangsa pasar. Karena di dalam kita berusaha, di dalam kita berdagang atau berbisnis gitu, kita harus tahu pangsa pasar kita tuh siapa sih? Anak kecil, anak-anak, remaja, dewasa, bapak-bapak atau ibu-ibu, dan itu harus kita pelajari secara bersama dengan cara mengendalikan lingkungan dan cara menggalang kerjasama dengan lingkungan.
yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak yang berkepentingan. Dengan perusahaan untuk menjadi pengusaha yang sukses, seseorang dituntut untuk memenuhi kualifikasi sebagai seorang wirausahawan. Pada kenyataannya tidak semua pengusaha adalah wirausahawan yang memiliki sifat kewirausahaan. Pada umumnya yang dimaksud dengan wirausahawan sama dengan wirausaha atau pengusaha, yaitu semua orang yang memiliki usaha atau melakukan kegiatan usaha untuk memperoleh keuntungan atau komisi. Ya. Jadi beberapa hal, beberapa kegiatan, ya, intinya seorang wirausaha itu adalah tadi memperoleh keuntungan atau laba atau profit. Nah, kemudian selanjutnya, karena sudah kita bahas beberapa kegiatan wirausaha dari A sampai Z, ya, mudah-mudahan ini dapat bermanfaat untuk kalian semuanya, dan Bapak harapkan ya kedepannya dari salah satu mahasiswa kita ini atau lebih ya bisa menjadi wirausaha atau menjadi usahawan yang andal, yang bisa memenuhi kebutuhan ya rekan-rekan sejawat, kemudian bisa memenuhi kebutuhan lingkungan, baik lingkungan kecil maupun besar, dan harapannya adalah tadi juga mendapatkan keuntungan dalam rangka apa? Dalam rangka mencukupi kebutuhan pribadi maupun kebutuhan keluarganya dan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan ya. Apabila ada hal-hal yang tidak berkenan dalam penyampaian atau penampilan saya kurang berkenan, kurang cocok ya, baik bahasanya maupun body language saya, mohon dimaafkan. Semuanya tadi adalah karena tugas, karena tanggung jawab saya sebagai pengajar, sebagai dosen untuk memberikan ilmu kepada Anda semuanya supaya bisa berhasil ya. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar.